Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Najwa Afifah, Najwa Ainaya, Putri Salsabila Putri, M. Agung Gumelar, dan Revana Aulia Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami yang berisi visi dan misi, external assessment, itu yang berkaitan dengan perubahan status unsur menjadi PT NBH dan RUU perubahan keempat nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara minerba menjadi undang-undang. Internal assessment berkaitan dengan fungsi area bisnis, program studi, kajur, sekjur, admin, dosen, dan mahasiswa, serta fungsi area bisnis Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya ada kompetitif profil matriks dan kuantitatif strategis planning matrix, serta analisis dan pemulihan strategi. Nah, di sini kami topik pembahasannya itu mengambil dari program studi sistem komputer. Baik, di sini adalah daftar isi dari makalah yang kami buat. Jadi, makalah yang kami buat ini berfokus pada pengembangan dan juga peningkatan daya saing program studi sistem komputer dengan menganalisis berbagai aspek strategis. Jadi, di sini kami memulai dengan menganalisis visi dan juga misi untuk memastikan arah pengembangan sistem komputer selaras dengan tujuan institusi. Jadi, di sini kami menggunakan berbagai metode seperti EFE, IFE, CPM, SWOT, SPACE, dan juga QSPM. Di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi posisi sistem komputer, lalu mengidentifikasi peluang dan juga tantangan, serta merumuskan strategi terbaik untuk menciptakan daya saing dan kualitas pendidikan sesuai perkembangan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis input stage, di mana terdapat pada bab 1, yaitu tentang analisis visi dan misi. Untuk jurusan atau program studi sistem komputer sendiri memiliki visi sebagai berikut, yaitu program studi sistem komputer unggul dalam bidang penelitian dan rekayasa teknologi. Yang kedua terdapat misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan serta mengembangkan pengajaran dan pendidikan yang berkesinambungan dalam menghasilkan lulusan berkompetensi di bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Yang kedua yaitu menyelenggarakan serta mengembangkan bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta mahasiswa dalam menghasilkan lulusan berkompetensi di bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Yang ketiga terdapat menyelenggarakan, mengembangkan, dan menerapkan hasil-hasil pembelajaran dan penelitian untuk dijadikan pengabdian masyarakat yang sesuai kompetensi bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan penalaran, minat, dan bakat, dan kesejahteraan sesuai dengan kompetensi di bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika, dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Dan yang terakhir, terdapat menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain sesuai dengan kompetensi di bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika, dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Nah, merujuk pada visi yang udah saya sebutkan tadi, visi tersebut sudah cukup untuk mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai oleh program studi sistem komputer. Mereka bertujuan untuk menjadikan program studi yang unggul dalam bidang penelitian dan rekayasa teknologi, yang dimana tujuan tersebut selaras dan apa yang dilakukan oleh program studi. Selanjutnya, terkait dengan misi-misi dari program studi di sistem komputer itu sendiri, misi-misi tersebut masih kurang aspek komponen misi dalam komponen markets atau pasar, terus juga filosofi dan concern for survival, growth, and profitability. Selain itu, semua aspek sudah terdapat dalam misi tersebut, yaitu pada misi pertama menjelaskan tentang target atau customer program studi sistem komputer itu sendiri, yaitu menargetkan untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam sistem cerdas dan lainnya.
Selain itu, program studi sistem komputer juga menyelenggarakan serta mengembangkan pengajaran, bidang penelitian, penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain sebagai bentuk dari aspek products of or services. Dalam setiap misi juga terdapat aspek teknologi, yaitu fokus di bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Aspek konsep diri atau self-concept juga terdapat di semua misi, yaitu program studi komputer, sistem komputer, fokus kompetensinya ada di bidang sistem cerdas, sistem tertanam, robotika, dan otomasi, jaringan, keamanan komputer, dan pervasif. Pada misi kedua dan ketiga mencakup aspek Concern for Public Image, di mana program studi SK ingin meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta mahasiswa dalam menghasilkan lulusan berkompetensi di bidang sistem cerdas dan lainnya. Terus juga serta mengembangkan dan menerapkan hasil-hasil pembelajaran dan penelitian untuk dijadikan pengabdian masyarakat yang sesuai kompetensi bidang yang disebutkan tadi. Dan yang terakhir yaitu aspek concern for employees terdapat pada misi kedua, di mana selain ingin mengembangkan kualitas pembelajaran, organisasi tersebut juga ingin mengembangkan bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Analisis external assessment. Yang pertama itu ada external factor evaluation. Ini dipakai saat mengetahui berbagai faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan peluang serta ancaman yang dianggap penting. Pertama itu ada peluang meningkatnya kebutuhan teknologi dalam otomatisasi dan keamanan cyber di sektor tambang. Itu ratingnya 4. Kenapa 4? Karena kemajuan teknologi cepat dan keamanan cyber yang penting. Yang kedua itu ada peningkatan kerja sama riset dan pengembangan teknologi pertambangan akibat tuntunan Undang-Undang Minerba dan fleksibilitas PTNBH membuka peluang inovasi dan kolaborasi industri akademik. Itu ratingnya 3 karena itu adanya implementasi yang belum merata. Jadi meskipun UU Minerba dan fleksibel PTNBH membuka peluang kolaborasi, implementasi kebijakan ini mungkin belum merata di seluruh sektor pertambangan atau di seluruh perguruan tinggi negeri. Selanjutnya itu ada kesempatan bagi lulusan sistem komputer untuk berkontribusi dalam digitalisasi industri pertambangan dan energi. Itu ratingnya 3 karena masih adanya kesenjangan keterampilan. Jadi lulusan sistem komputer itu mungkin belum sepenuhnya memiliki keterampilan atau pengetahuan yang spesifik yang dibutuhkan oleh industri pertambangan dan energi. Selanjutnya itu ada investasi dalam pengembangan AI, teknologi, rekayasa, data besar, dan komputasi awan untuk optimasi pertambangan. Nah, itu ratingnya 4 karena sektor ini sudah menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Selanjutnya itu ada keterbukaan untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan. Ini ratingnya 3 karena meskipun ada potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, itu ada beberapa kendala yang menghambat penerapan ini secara optimal. Nah, selanjutnya di sini ada ancaman. Yang pertama itu ada beban finansial yang lebih besar akibat status PTNBH, termasuk pengelolaan sumber daya mandiri. Nah, di sini ratingnya itu kami kasih 2 karena setelah status PTNBH kampus tidak lagi itu sepenuhnya dibiayai oleh negara dan harus mengelola sumber daya secara mandiri. Selanjutnya itu ada persaingan ketat dengan universitas lain dalam mendapatkan hibah riset dan industri pertambangan itu kami kasih ratingnya 2. Selanjutnya itu ada ketidakpastian lapangan kerja bagi lulusan jika industri pertambangan mengalami krisis akibat perubahan kebijakan dan fluktuasi harga. Nah, ini kami kasih ratingnya 2 karena em, krisis krisis itu seringkali bersifat sementara. Jadi sehingga dampaknya terhadap peluang kerja tidak terlalu besar. Selanjutnya itu ada kemungkinan peningkatan biaya pendidikan bisa mempengaruhi aksesibilitas mahasiswa terutama di bidang teknologi dan rekayasa. Ini kami kasih ratingnya 2. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada industri pertambangan yang bisa
terpengaruh fluktuasi ekonomi global ini kami kasih rating 2 karena ini bisa mempengaruhi pendanaan, kualitas riset, dan serta prospek kerja bagi lulusannya. Oke, baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas CPM. CPM atau Competitive Profile Matrix itu digunakan sebagai alat analisis strategis yang digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan pesaing utamanya berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam industri atau institusi. Di sini kami memberikan 8 poin perbandingan, yaitu yang pertama kualitas pendidikan, akreditasi, reputasi institusi, kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana, kurikulum dan biaya kuliah, dan posisi finansial. Dan juga di CSF ini terdapat yang namanya bobot atau weight. Di sini sebagai bahan evaluasi seberapa berpengaruhnya poin-poin ini terhadap institusi. Jadi kami memberikan di sini bobot 0,20 untuk kualitas pendidikan, yang dimana ini sangat berpengaruh apalagi di institusi pendidikan. Dan juga kualitas tenaga pengajar juga kami memberikan bobot 20 yang menurut kami ini sangat besar. Bisa kita lihat di sini kualitas pendidikan kami kasih rating 4 dengan skor 0,8, di mana mendapatkan skor ini yaitu dengan rating dikalikan dengan bobot. Selanjutnya akreditasi institusi, di sini kami memberikan rating 4, sementara UIGM itu 3. Sebelumnya di kualitas pendidikan ini ya ada di laporan kinerjanya Unsri, yang dimana di sini Unsri di situ banyak sekali menyediakan kegiatan ataupun pelatihan. Bisa dilihat sendiri di laporan kinerja Unsri di sini. Dan juga dari akreditasi Unsri kami ngasih rating 4, sementara IGM 3, karena di Unsri ini banyak akreditasi yang unggul sudah di Unsri. Makanya kami kasih rating 4 untuk Unsri, sementara UGM kami kasih rating 3 karena tidak akreditasi unggulnya tidak sebanyak di Unsri. Sementara reputasi institusi kami kasih rating 4, dan sementara UGM ini 2. Karena setiap tahun itu orang yang ingin masuk Unsri itu semakin banyak. Terbukti di pendaftar SNBT yang tahun ini sekarang yang ingin masuk ke PTN itu terus meningkat. Karena begitulah, karena Unsri itu PTN, kami memberikan rating 4. Kualitas tenaga pengajar kami rating 3, sementara UIGM kami rating 2. Bisa dilihat di laporan kinerjanya. Di sini dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak 478 dosen dengan presentasi 37%. Sementara dosen yang sudah S2 sebanyak 766 dosen, presentasinya itu 59%. Bisa dilihat di sini presentasi menurut kami di S3-nya Unsri ini sangat banyak sekali dosen yang berkualifikasi S3-nya. Jadi kami kasih rating kualitas tenaga pengajarnya itu 3. Dibandingkan dengan UIGM lebih sedikit. Baik, selanjutnya itu sarana dan prasarana kami kasih rating 3 karena menurut kami di sini Unsri dan UIGM itu dari segi sarana dan prasarana itu lumayan lengkap. Terdapat perpustakaan, sarana lab, dan juga musola, terus gedung serbaguna, itu semuanya itu ada baik dari Unsri maupun di UIGM. Terus kurikulum kami kasih rating 4 karena di Unsri ini sudah menggunakan kurikulum terbaru yang sangat relevan di zaman sekarang ini. Selanjutnya yaitu biaya kuliah. Menurut kami di kampus Bukit, di Unsri dan UIGM ini masih sama. Contoh di jurusan di Fasilkom itu rata-rata di Unsri itu sebesar 8 juta untuk biaya UKT-nya, dan juga di UIGM juga segitu. Terus di posisi finansial kami kasih rating 4 di Unsri dan UIGM 2. Karena kenapa kami memberikan rating sekecil ini untuk UIGM?
Karena menurut kami Unsri itu masih tetap unggul di bidang posisi finansial karena dia tuh lebih stabil dibandingkan UIGM yang swasta. Karena Unsri ini dikelola langsung sama pemerintah sehingga posisi finansialnya itu cenderung stabil dibandingkan UIGM. Dan juga di sini skor keseluruhannya yaitu 3,65 sementara skor dari UIGM itu 2,6. Berdasarkan profil kompetitif ini hasil analisisnya itu jadi di sini Unsri itu lebih unggul dibandingkan UGM dengan skor 3,65 dan UGM itu 2,60. Unsri memiliki unggulan pada kualitas pendidikan, akreditasi, reputasi, dan tenaga pengajar. Sementara UGM tertinggal terutama dalam reputasi dan posisi finansial. Kedua institusi memiliki kesetaraan dalam sarana, prasarana, dan biaya kuliah. Oke, ada beberapa poin yang di sini Unsri dan UIGM itu sama, tapi di sisi lain Unsri ini sangat mendominasi sekali ya, bisa dilihat dari CSF-nya ini. Jadi UGM itu perlu memperbaiki kualitas akademik dan finansial, sementara Unsri harus tetap berinovasi. Walaupun dia tuh udah unggul, dia tuh harus tetap selalu berinovasi agar dia tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya di sini bagian C adalah analisis internal assessment. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai IFE atau Internal Factor Evaluation. Dalam makalah kami ini, IFE ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi program studi sistem komputer, baik dari segi kekuatan maupun segi kelemahannya. Jadi hasil evaluasi ini bisa membantu dalam merumuskan strategi yang dapat meningkatkan daya saing program studi dengan memperkuat keunggulan dan mengatasi kelemahan. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya di sini ada tabel dengan faktor internalnya, lalu ada weight dan juga rating dan score. Di sini dibagi menjadi dua, ada strength dan juga weakness. Pada bagian strength di situ ada sarana informasi dan layanan mahasiswa berjalan baik. Di sini dengan bobot 0,10 dengan rating 3 dan juga skor 0,30. Di sini sistem informasi dan layanan cukup baik, namun masih bisa ditingkatkan lagi. Di sini kami memberikan rating 3. Selanjutnya, ada akreditasi program studi. Di sini dengan bobot 0,15 dengan rating 4, lalu skor 0,0.60. Selanjutnya, ada kajur dan dosen merespon masalah mahasiswa dengan baik. Dengan bobot 0,05, lalu rating 3, dan skor 0,15. Di sini responsivitas itu sudah baik, namun perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek. Selanjutnya, yang keempat itu perlengkapan di laboratorium tersedia dengan lengkap. Di sini dengan rating 3, jadi fasilitas laboratorium itu cukup mendukung, tetapi ada beberapa alat yang perlu pembaruan. Selanjutnya, ada mahasiswa aktif dalam berbagai kompetisi, teknologi, dan inovasi. Dengan bobot 0,10 dengan rating 4, lalu skor 0,40. Di sini, mahasiswa sering mengikuti kompetisi dan meraih prestasi, yang dimana menjadi nilai tambah untuk jurusan itu sendiri. Selanjutnya, ada weakness. Di sini, pemahaman dosen terkait pembelajaran dengan adanya kurikulum baru masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,10, lalu dengan rating 2, lalu skor 0,20. Jadi beberapa dosen masih mengalami kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum baru. Selanjutnya ada fasilitas ruangan kelas kurang memadai. Di sini dengan rating 2, jadi ruang kelas itu kurang nyaman dan membutuhkan peningkatan fasilitas. Selanjutnya, ada mahasiswa kurang aktif dalam pembelajaran mandiri dan eksplorasi materi di luar kelas. Di sini, sebagian mahasiswa itu masih belum memiliki inisiatif belajar yang tinggi di luar kelas. Jadi di sini ratingnya adalah 2. Selanjutnya,
jumlah dosen yang terbatas atau tidak memadai. Jadi rasio dosen terhadap mahasiswa itu masih kurang yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Jadi ratingnya itu adalah 1. Selanjutnya, kehadiran dosen untuk mengajar yang tidak konsisten. Jadi beberapa dosen itu sering tidak hadir atau menggantikan jadwal, di mana ini dapat mengganggu proses belajar mahasiswa. Jadi ratingnya di sini adalah 1. Dari tabel ini terlihat bahwa beberapa kekuatan yang dimiliki oleh program studi dapat menjadi nilai unggul seperti akreditasi yang baik dan prestasi mahasiswa. Namun, terdapat kelemahan yang cukup signifikan seperti kurangnya jumlah dosen, kehadiran yang tidak konsisten, serta fasilitas kelas yang kurang memadai tadi, yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Jadi, skor total itu adalah 2,75 yang dimana menunjukkan bahwa program studi ini berada di posisi cukup baik, tapi masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar lebih kompetitif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT matrix yang ada di kelompok 3. Nah, jadi SWOT matrix ini sangat penting sekali untuk membantu manajer mendevelop 4 tipe strategi, yaitu SO strategis, yaitu strengths opportunities, terus ada WO strategis atau weakness opportunity strategies, terus ada ST strategies, strength street strategies, dan juga WT strategies atau WTF atau weakness and threat strategies. Nah, di sini kelompok 3 membandingkan sistem komputer Unsri dan juga sistem komputernya Universitas Indo Global Mandiri atau UIGM. Nah, yang pertama itu kekuatannya atau strengths. Untuk sistem komputer Unsri itu akreditasinya lebih baik dibanding beberapa PTS. Terus yang kedua itu sarana dan laboratorium lebih lengkap. Yang ketiga itu ada dosen lebih berkualitas. Terus yang keempat ada status PTN BH membuka peluang riset dan kerjasama yang lebih baik atau lebih luas. Dan juga yang kelima itu biayanya lebih terjangkau bagi mahasiswa yang mendapatkan golongan UKT di bawah maupun mahasiswa berprestasi. Untuk sistem komputer UIGM, itu yang pertama dia lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan akademik dibanding PTN. Terus yang kedua itu ada dekat dengan industri dan perusahaan di Sumsel, Sumatera Selatan. Terus ada yang ketiga itu ada sistem administrasinya itu pelayanannya lebih cepat dibanding PTN yang birokratis. Dan juga yang kelima itu lebih cepat dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi untuk sistem komputer Unsri itu biaya pendidikannya bisa meningkat karena statusnya PTN BH. Terus yang kedua itu jumlah dosennya masih terbatas dibanding jumlah siswa. Terus juga yang ketiga ada administrasi dan layanan akademiknya itu suka terlambat gitu atau sering lambat. Dan juga yang keempat, masih ada kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri. Untuk sistem komputer UIGM, untuk kelemahannya itu akreditasinya lebih rendah dibanding PTN. Terus ada sumber daya laboratorium dan riset lebih terbatas dibanding PTN. Terus yang ketiga ada kualitas dosen bervariasi dan masih belum banyak bergelar doktor. Dan yang keempat itu tingkat daya saing lulusan lebih rendah dibanding PTN POP. Dan yang kelima itu biaya pendidikan yang cenderung lebih mahal dibandingkan PTN. Terus selanjutnya ada opportunities atau peluang dari sistem komputer Unsri sendiri itu yang pertama permintaan tinggi untuk tenaga ahli AI, IoT, dan keamanan cyber. Terus yang kedua itu dukungan regulasi pemerintah dalam transformasi digital pendidikan itu lebih tinggi. Terus juga
Yang ketiga itu kerjasama dengan industri pertambangan dan energi di Sumatera Selatan. Dan yang keempat itu beasiswa pemerintah dan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi. Untuk sistem dibandingkan sistem komputer UIGM itu bisa lebih cepat membuka program studi baru sesuai kebutuhan industri, terus peningkatan jumlah mahasiswa karena persyaratan masuk lebih fleksibel. Terus yang ketiga itu ada bisa menarik mahasiswa yang tidak diterima di PTN. Yang keempat itu peluang kerjasama dengan startup dan industri digital yang berkembang. Untuk yang ke apa ya? Yang treats, selanjutnya ada treats. Ini ancaman ya. Ancamannya itu kalau untuk sistem komputer komputer Unsri itu tuntutan akreditasi dan penelitian yang lebih tinggi dan juga beban finansial yang lebih besar akibat PTMBH dibanding dengan ancaman dari Universitas Indo Global Mandiri, sistem komputernya itu dia yang pertama itu persaingannya dengan PTN yang lebih memiliki reputasi, terus juga ketergantungan pada biaya kuliah mahasiswa sebagai sumber utama pendanaan. Yang ketiga itu ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lulusan PTS itu masih rendah gitu dibanding sama PTN. Untuk strateginya, empat strategi yang saya sebutkan sebelumnya di awal, itu ada strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Nah, untuk sistem komputer fungsi, mereka mengoptimalkan kerjasama dengan industri pertambangan dan energi untuk meningkatkan kualitas riset dan lulusan. Terus juga ini S4 dan O3. Terus yang kedua itu memanfaatkan dukungan pemerintah dan program beasiswa untuk menarik mahasiswa berkualitas. Yang ketiga itu mengembangkan program studi berbasis AI, IoT, dan juga cyber security untuk memenuhi permintaan industri. Dan yang keempat itu memanfaatkan fasilitas laboratorium dan penelitian yang unggul untuk menarik mitra industri. Dibanding dengan strategi SO sistem komputer UIGM, dia yang pertama itu mempercepat kerjasama dengan perusahaan lokal dan startup untuk penyaluran kerja lulusan. Terus yang kedua itu mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan tren industri. Terus, oh ya itu untuk SO cuma 3 UIGM. Nah, selanjutnya itu ada WO, weakness opportunity, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Untuk sistem komputer Unsri itu meningkatkan jumlah dosen dan tenaga pengajar dengan program rekrutmen atau kerjasama dosen industri, terus memperbaiki sistem administrasi dan layanan akademik untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Dan yang ketiga, itu menyesuaikan kurikulum dengan pengembangan teknologi industri untuk meningkatkan daya saing lulusan. Nah, untuk strategi WO sistem komputer UIGM, dia yang pertama itu meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan pelatihan dan sertifikasi dosen. Terus yang kedua itu mengembangkan fasilitas laboratorium dan teknologi melalui kerjasama dengan pihak swasta. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas program studi untuk memperoleh akreditasi lebih baik. Selanjutnya ini ada strategi ST atau strength and threat itu memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi ancaman. Nah, untuk sistem komputer Unsri, dia memanfaatkan reputasi dan akreditasi PTN-nya untuk bersaing dengan universitas lain. Terus yang kedua itu mengembangkan sumber pendanaan alternatif, hibah riset, kerjasama dengan kerjasama industri untuk mengurangi risiko PTNBH. Yang ketiga itu memperluas jejaring internasional untuk meningkatkan daya saing lulusan secara global. Nah, untuk UIGM, sistem komputer UIGM,
itu strategi SD-nya meningkatkan branding dan promosi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan. Terus juga dia membangun kerjasama dengan industri lebih besar untuk menarik lebih banyak mahasiswa dan meningkatkan keuangan. Dan strategi yang terakhir yaitu ada strategi WT atau weakness treat, yaitu mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman. Nah, untuk eh, sistem komputer Unsri, dia meningkatkan efisiensi biaya operasional agar tidak membebani mahasiswa. Terus yang kedua, dia mengembangkan mekanisme monitoring kurikulum agar selalu relevan dengan kebutuhan industri. Dan yang ketiga, dia mempercepat perbaikan administrasi agar lebih kompetitif dibanding PTS. Untuk sistem komputer UIGM, dia ada dua, strategi WT-nya, yaitu menjaga keseimbangan biaya pendidikan agar tetap terjangkau bagi mahasiswa, dan yang kedua itu meningkatkan strategi pemasaran dan daya saing agar tetap kompetitif dibanding PT. Di sini saya akan membahas space metric. Apa itu space metric? Space metric adalah kerangka kuadran. 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif paling tepat untuk suatu organisasi. Space metric itu bisa dibilang terdapat 4 poin, dan juga dia itu dibagi menjadi dua. Strategi ada dimensi internal maupun dimensi eksternal. Oke, di dimensi internal itu terdapat posisi keuangan atau EV dan posisi kompetitif atau CP. Dan di dimensi eksternal juga terdapat posisi stabilitas dan posisi industri atau IV. Keempat faktor ini mungkin merupakan penentu paling penting dari keseluruhan posisi strategis organisasi. Baiklah, berikutnya di sini dari segi financial position ada terdapat 5 poin, yaitu poin pertama pengembalian investasi roll, kami kasih rating 6. Kemampuan mengelola hutang dan modal, kami kasih rating 5. Kemampuan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, kami kasih rating 5. Dan juga modal kerja untuk operasional, kami kasih rating 6. Arus kas dan untuk investasi dan pengembangan untuk kedepannya kami kasih rating 6, sehingga mendapatkan skor rata-rata 5,6. Sementara di industri position atau kalau di sini nih institusi, pertumbuhan institusinya itu kami kasih rating 6 karena semakin tinggi itu semakin bagus. Di unsur ini terdapat banyak sekali pembangunan maupun dari di layu ataupun di bukit, itu juga masih terus berkembang karena masih banyak lahan kosong apalagi di layu. Dan juga kebutuhan tenaga kerja di bidang sistem komputer itu kami kasih 6. Kemitraan dengan industri kami kasih rating 5. Pemanfaatan sumber daya kami kasih rating 7. Dan juga pemanfaatan atau produktivitas kami kasih rating 6, sehingga mendapatkan skor rata-rata 6. Nah, dan juga di posisi stabilitas ini dia ini semakin tinggi skornya maka semakin buruk. Jadi di sini perubahan teknologinya itu termasuk suatu ancaman bagi sistem komputer. Bisa dilihat kami kasih rating -3, variabilitas peminatan kami kasih rating 2, tekanan persaingan kami kasih rating -3, dan juga kebutuhan industri terhadap lulusan itu kami kasih rating -4. Regulasi pendidikan, misalnya kebijakan di PTNBH yang baru kemarin, yaitu kami kasih rating -3. Resiko keberlanjutan pendanaan institusi kami rating 2 karena tidak terlalu mengancam. Dan juga mendapatkan skor rata-rata -2,83. Di sini juga reputasi dan akreditasi program studi, competitive position. Di competitive position terdapat 5 poin, yaitu reputasi dan akreditas program studi. Karena di unsur ini termasuk bagus, jadi kami kasih rating cuman -2.
ketersediaan fasilitas laboratorium walaupun termasuk lengkap, tapi masih terdapat beberapa hal yang sedikit mengganggu proses belajar mengajar. Terus ketersediaan dosen dengan keahlian khusus sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, makanya kami kasih rating cuman -1. Koneksi alumni dengan industri kami kasih rating -3. Pengetahuan teknologi kami kasih rating 2, sehingga mendapatkan jumlah rata-rata yaitu -2. Jadi kesimpulannya itu bisa dilihat di sini rumusnya. SP rata-rata adalah 17 dibagi 6 sehingga -17 dibagi 6 sehingga mendapatkan skor -2,83. Dan juga rata-rata CP 10 dibagi 5 -10 dibagi 5 sehingga mendapatkan skor rata-rata yaitu -2. Terus rata-rata industrial position kami kasih rating totalnya itu +30 dibagi 5 poin tadi sehingga mendapatkan +6. Dan juga rata-rata financial position keseluruhan mendapat skor rating 28 dibagi 5 sehingga mendapatkan hasil +5,6. Di sini terdapat diagram kuadran yaitu dengan rumus sumbu X-nya itu rata-rata competitive position kami tambahkan dengan rata-rata industri position sehingga menghasilkan +4. Dan juga untuk di sumbu Y rata-rata financial position dan juga rata-rata SP-nya itu kami tambahkan sehingga menghasilkan angka +2,77. Jadi dari kesimpulannya itu dapat diperoleh angka dari hasil koordinat kuadrannya itu 4 dan juga di ininya sumbu Y-nya itu angka 2,77 yang menunjukkan bahwa program studi sistem komputer Universitas Sriwijaya berada dalam kuadran agresif dalam matrix space. Program studi sistem komputer memiliki kekuatan untuk posisi industri dan keuangan meskipun masih memiliki kekurangan kekuatan untuk posisi stabilitas dan kompetitif. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan ekspansi program studi tersebut, peningkatan kolaborasi antara industri akademik maupun di luar ataupun di dalam, dan juga serta menciptakan inovasi terbaru dalam penelitian dan teknologi pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu terdapat analisis the decision stage atau dapat pada bab terakhir yaitu bab 3, di mana di sini terdapat QSPM matrix. Jadi QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix adalah teknik analisis dalam literatur yang dirancang untuk menentukan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik. QSPM menggunakan masukan dari analisis tahap 1 atau the input stage dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2, yaitu the matching stage, di mana terdapat external and internal assessment untuk memutuskan secara objektif di antara alternatif strategi. Nah, QSPM juga merupakan alat yang memungkinkan ahli strategi mengevaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor penentu keberhasilan eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya di matching stage. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, QSPM memerlukan penilaian intuitif yang baik. Nah, ini merupakan format analisis QSPM dari kelompok 3. Terdapat key factor-nya yang didapat dari matching stage, dari internal dan juga external assessment. Di sini juga terdapat weight atau bobot dari masing-masing key factor. Terus juga di sini terdapat 2 strategic alternatif dari
yang kami dapatkan dari strategi-strategi sebelumnya di SWOT. Dan juga di sini terdapat attractiveness score, terus juga total attractiveness score. Oke, di sini terdapat strength atau kelebihan, yaitu sarana informasi dan layanan mahasiswa berjalan dengan baik, akreditas program studi, kajur dan dosen merespon masalah mahasiswa dengan baik, mahasiswa aktif dalam berbagai kompetisi teknologi dan inovasi, serta perlengkapan di laboratorium tersedia dengan lengkap. Di mana di sini untuk masing-masingnya itu terdapat bobotnya sendiri, dan juga di sini terdapat yang strength yang tidak mendapatkan attractiveness score, dan juga ada yang mendapatkan attractiveness score. Itu tuh kenapa? Karena beberapa key factor di sini yang tidak mendapatkan AS itu tuh karena strategi atau strength-nya ini tidak terlalu relevan dengan strategi alternatif yang terdapat di kolom berwarna biru di atas ini. Jadi kami tidak memberikan skor sama sekali. Dan juga terdapat beberapa yang memang align atau sesuai dengan strategi alternatif yang kami bawakan di sini, yaitu akreditasi program studi dengan bobot 0,15 dengan attractiveness score yaitu 4, di mana semakin besar attractiveness score atau AS berarti semakin baik atau semakin atraktif si key factor-nya terhadap strategi alternatif tersebut. Terus juga di sini terdapat key factor dari strength yang terakhir yang mendapatkan AS, yaitu perlengkapan di laboratorium tersedia dengan lengkap dengan bobot 0,10, AS untuk alternatif strategi pertama yaitu 4, dan total AS-nya yaitu 0,40, dan juga AS untuk strategi alternatif yang kedua yaitu 2 skornya dengan total attractiveness score 0,20. Terus juga terdapat key factor weakness, yaitu di sini mendapatkan semua AS, jadi semua key factor dari weakness ini mendapatkan AS, yaitu pemahaman dosen terkait pembelajaran dan adanya kurikulum baru masih perlu peningkatan dan bobot 0,10, dikasih AS untuk alternatif strategi pertama 4 dengan total AS yaitu 0,40, terus juga dikasih atau diberi AS untuk strategi alternatif kedua yaitu 4 dengan total AS-nya itu 0,40. Terus yang kedua itu fasilitas ruangan kelas kurang memadai, mahasiswa kurang aktif dalam pembelajaran mandiri dan eksplorasi materi di luar kelas, jumlah dosen yang terbatas atau tidak memadai, serta kehadiran dosen untuk mengajar yang tidak konsisten. Nah, total dari keseluruhan bobot antara strength dan juga weakness itu adalah 1. Terus juga yang ketiga itu terdapat key factor dari opportunities atau dari external assessment atau EFE, yaitu terdapat meningkatkan kebutuhan teknologi dalam otomatisasi dan keamanan siber di sektor tambang. Di sini dengan bobot 0,15 diberi AS 4 untuk strategi alternatif pertama dengan total AS 0,60, serta diberi AS 1 untuk alternatif strategi kedua dengan total AS-nya 0,15. Terus yang kedua ini peningkatan kerjasama riset dan pengembangan teknologi pertambangan akibat tuntutan UU Minerba dan fleksibilitas PTNWH membuka peluang inovasi dan kolaborasi industri akademik. Di sini tidak diberikan scoring untuk attractiveness-nya, dan juga di opportunities ketiga ini sama tidak diberikan AS karena memang tidak relevan dengan strategi alternatifnya. Tapi dua terakhir itu diberi, yaitu investasi dalam pengembangan AI, teknologi rekayasa, big data, dan cloud computing untuk optimasi pertambangan dengan bobot 0,10 AS di alternatif strategi pertama, itu terdapat AS-nya itu 4 dengan total AS 0,40, serta AS 1 di alternatif strategi kedua dengan total AS 0,10. Terus yang terakhir dari key factor opportunities yaitu keterbukaan untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan dan standar pelaporan dengan bobot
0,07 diberikan AS3 pada alternatif strategi pertama dan total AS-nya 0,21 serta scoring atraktifnya 2 atau AS-nya 2 untuk alternatif strategi 2 dengan total AS 0,14. Terus yang terakhir itu ada key factor threats atau ancaman, yaitu terdapat 5 juga ancaman. Yang pertama di sini beban finansial yang lebih besar akibat status PTNBH termasuk pengelolaan sumber daya mandiri dengan bobot key factor-nya 0,10, terus juga AS untuk alternatif strategi pertama 3 dan total AS 0,30 dan AS di alternatif strategi kedua itu 2 dengan total AS 0,20. Terus juga untuk strats yang kedua ini tidak diberikan skor karena tidak relevan dengan strategi alternatif. Terus juga yang ketiga itu terdapat ketidakpastian lapangan kerja bagi lulusan jika industri pertambangan mengalami krisis akibat perubahan kebijakan dan atau fluktuasi harga komoditas. Itu dengan bobot 0,08 dengan AS di alternatif strategi pertama itu 2 dengan total AS-nya 0,16 serta di alternatif strategi kedua itu AS-nya 2 dengan total AS 0,16. Terus yang keempat, kemungkinan peningkatan biaya pendidikan bisa mempengaruhi aksesibilitas mahasiswa, terutama di bidang teknologi dan rekayasa. Di sini bobotnya 0,07 dengan AS di alternatif strategi pertama yaitu 4 dengan total AS 0,28 dan AS di alternatif strategi kedua yaitu 4 juga dengan total AS 0,28. Nah, untuk threats yang terakhir itu tidak mendapatkan scoring attractiveness karena memang tidak align atau tidak sesuai dengan strategi alternatif yang kami ingin capai di QSPM ini. Nah, terus juga sama total untuk external assessment atau EFE di QSPM ini adalah 1 untuk dari opportunities dan juga threats-nya dengan total attractiveness dari external assessment ini yaitu 5,2 untuk strategi alternatif pertama dan untuk alternatif strategi kedua dengan total 3,38.